dari kelompok satu kepemimpinan STF Tiga yang didiskusikan. Jadi kedatangan kami di sini ingin untuk mengetahui bagaimana konsep kepemimpinan di SMA Al-Ulum Padu Medan. Jadi kami ingin mengetahui bagaimana visi dan misi dari organisasi OSIS di sekolah ini. Jadi bisa perkenalan dulu serta menjelaskan apa saja visi misinya. Akan masing-masing mulai untuk misi saya itu pertama bisa menginspirasi dengan cara kawan untuk menginspirasi siswa-siswa sama-sama dan kemudian juga bisa untuk siswa-siswa sama-sama siswa-siswa dan kreatif. Untuk misinya yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan dan kegiatan setiap siswa-siswinya, kemudian membuat kegiatan bisa kreativitas siswa-siswinya, kemudian itu bisa membuat untuk karakter untuk sosial baik, dan yang terakhir itu bisa menggunakan kreativitas yang baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi prinsip apa yang Aksa gunakan dalam memimpin organisasi di sekolah ini? Saya terapkan prinsipnya itu yang pertama itu mungkin sebagai saya sebagai wakil itu belajar dari pengalaman untuk kedepannya. Kedua itu selalu itu membangun komunikasi baik dengan anggota, karena itu salah satu poin paling penting dalam organisasi. Karena yang kita berkomunikasi kita bisa membangun hubungan antara anggota dengan baik. Menurut Aksal, selama Aksal menjabat sebagai ketua OSIS di sekolah ini, hal yang paling sulit Aksal alami itu apa? Sebenarnya kesulitan itu salah satunya itu dia dalam organisasi sendiri yaitu cara mengendalikan di setiap anggota kan masing-masing berbeda, jadi kita langsung mengisi satu-satu. Yang kedua yaitu adanya kesalahan antara misalnya ketua menggunakan untuk konsep untuk acara pasti ada kesalahan. Terus dalam masalah itu, Aksal bagaimana menyikapinya? Oke, untuk menghadapi masalah itu yang pertama, kami sama menjalankan dulu itu membuat semacam rapat musyawarah antara perwakilan dan pihak OSIS. Jadi itu membahas untuk menjalankan Dalam menghadapi konflik-konflik yang ada di sekolah. mengenai konflik sebenarnya alhamdulillah sekolah jarang ada konflik. Kalau misalnya ada konflik kecil biasanya gue lebih handle, cuman kalau atas sendiri sih handle yang lebih kecil-kecilnya gitu. Misalnya konflik besar karena gue yang lebih bisa. Asal lebih memilih lebih mementingkan mengurus kebijakan sesuai aturan sekolah atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu. Kalau itu sebenarnya 50-50 karena antara kebutuhan peserta didik dan juga guru kan ada yang berbeda. Jadi itu sih Asal gimana caranya mencocokkan keduanya itu. Karena kan guru maunya ini, tapi siswa maunya ini. Jadi kan ada perbedaan. Jadi Asal harus bisa mengetahui keduanya, jadi bisa masuk. Jadi itu prosesnya melalui rapat juga atau Iya, melalui rapat musyawarah. Ini kan punya prinsip nih. Gimana cara Aksal waktu antara waktu sama tugas manusia sebagai pemimpin di rumah dan juga sama beliau sebagai ketua OSIS. Itu salah satunya pertama tugas diusahakan selesai dulu. Tugas misalnya dadakan lagi belajar, usahakan saya belajar dulu kemudian baru kayak organisasi karena kan dulu juga penting. Itu salah satunya kan akademis lebih penting. Jadi saya belajar dulu kemudian ada waktunya untuk di organisasi. Karena pun kalau misalnya sama di sana masih ada yang satu khawatir misalnya dulu. Sama organisasi. Kalau untuk kolaborasi sebenarnya banyak sih ya, maksudnya banyak kendala juga karena komunikasi sama organisasi itu agak sulit karena mencocokkan ide-ide dari beberapa organisasi itu sulit karena misal OSIS ada di satu ini tapi Rohis atau Rapalun ini berbeda lagi, jadi mencocokkannya itu sulit. Misalnya Aksal buat
Selanjutnya setiap menjawab pertama, kemudian saya diri, kemudian sesuai dengan public speaking, kemudian itu sambil kritikan saran itu karena sebagai pemimpin pasti kita bertahan kritik dari berbagai orang itu yang harus selalu ditingkatkan karena semua bisa meningkatkan. Aksa sebagai seorang pemimpin itu ada lagi nggak yang dikembangkan? Masih banyak sih kalau mungkin masih banyak sekali sih sebenarnya kurangnya karena saat itu belum diberikan saran jadi masih bisa mengembangkan kritikan atau perbaikan. Antara anggota OSIS itu kan pasti ada kesenjangan gitu kan. Yang dilakukan ke OSIS sebagai untuk meningkatkan anggotanya gitu gimana? Anggota OSIS Kelas 11 salah satunya. Nggak terlalu kelihatan kan? buat meningkatkan Itu kembali dari orangnya sih karena ada beberapa orang yang terkadang mau jalan karena itu kita harus merasakan kemauan orang. Kadang ada orang yang mau itu karena dia nanya sama saya gimana kedepannya jadi mungkin yang baik atau enggak gimana caranya di proses itu sih karena kan setiap orang kemauannya beda-beda. Program kerja baru-baru ini ya kemarin belum bahasa rata-rata untuk yang program kerja ini rata-rata masih internal sih ya dan sudah sekolah seperti 17-an, bulan bahasa kemudian ada kayak guru menjadi konseling tapi kedepannya rencana nanti ada dua studi tour ke sekolah lain itu yang eksternal kan sebelumnya belum pernah bahasa. Kalau untuk bulan bahasa itu kita melakukan beberapa lomba seperti pidato, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian ada storytelling, kemudian ada musik diskusi. tadi kan ada kegiatan internal dari sekolah itu misal kayak berbahasa dan itu kan pasti adanya musyawarah kan antara OSIS itu biasanya ada nggak anggotanya yang sulit untuk diajak partisipasi dalam itu. Beberapa ada, cuman nggak semuanya sih. Kayak misalnya di hari itu biasanya lapor dulu ke ketua sekretariat bidang dan ketua sekretariat bidang. Jadi anggota PHG harus ketua sekretariat baru ke posisinya. Jadi lain juga alasan kenapa dan kenapa gitu. Tapi nggak kata nggak semua cuman sebelum yang mulai rapat keseluruhan masih tidak akan Jadi kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apa keinginan Aksa sebagai pemimpin untuk organisasi ke depannya? bisa lebih menggunakan sekolah terutama kemudian bisa membuat program kerja yang eksternal lebih banyak karena di sekolah itu jarang sekali program kerja yang eksternal terkait dengan semua jadi ketika adanya program kerja eksternal itu kita bisa kolaborasi dengan sekolah luar bisa mengekspor dari luar dan bisa membuat banyak relasi antara organisasi lain di sekolah. Jadi kami rasa cukup sampai di sini wawancara kami pada ini. Terima kasih kepada Aksa karena telah meluangkan waktunya. Semoga kedepannya kepemimpinan dalam organisasi yang Aksa bawa ini dapat menjadi lebih baik dan dapat membawa nama sekolah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.